Selebtubers, menjadi seorang ibu di era saat ini tentu saja bukan hal yang mudah. Hal ini pun dirasakan oleh artis cantik Nia Ramadhani. Istri Ardi Bakri ini mengaku menerapkan pola asuh yang jauh berbeda dengan cara ibunya dulu membesarkannya. Kepada 3 anaknya, Mikaela, Mainaka, dan Magika, ia pun belajar banyak, terutama dari pengalaman membesarkan anak pertamanya, Mikaela. Ibu dan anaknya seperti apa sih? Nggak juga loh, kita tuh juga banyak berantemnya, cuman memang beda sih, kayak mungkin kan memang beda cara didiknya. Kayaknya kalau misalkan dengan cara didik dulu mama aku terapin ini kayaknya kabur deh. Karena zaman sekarang mereka dengan sosial media, dengan melihat mental health, kalau tiba-tiba diteriakin sedikit kayaknya sesuatu yang salah banget gitu. Jadi dari situ pendekatannya lebih kayak teman gitu. Tapi alhamdulillah karena anak pertama aku adalah dia gitu, jadi waktu kecilnya memang banyak trial and error di dia. Jadi kita dari baca buku harus sabar, tapi pada saat ngejalaninnya juga susah. Jadi banyak banget kesalahan dalam mendidik itu diri kita. Tapi alhamdulillah dia bisa terkadang kalau aku capek dia benar-benar persis kayak aku, kayak mama capek, kayak aku dia gitu. Itu sih alhamdulillah sih. Tak hanya itu pula nih guys, Nia juga menanamkan keseimbangan dalam hubungan dengan anak-anaknya. Ia ingin tetap menjadi ibu yang tegas, namun juga bisa menjadi tempat yang nyaman bagi mereka. Ia pun merasa bersyukur karena anak-anaknya cukup perhatian. Pergaulan yang sekarang ini, Ya kita nggak boleh berharap yang muluk-muluk juga sih sebenarnya untuk melihat keadaan sekarang. Mungkin yang pada saat dulu aku pergi-pergi sama teman-teman mungkin 16-17 tahun, sekarang udah makin muda gitu dan nggak bisa gimana ya, pokoknya kita berusaha untuk lebih dekat. Dan alhamdulillah Mikaela sampai dia tiap malam juga memperbolehkan aku untuk melihat chatnya, tapi tidak boleh bereaksi gitu. Jadi boleh ngeliat, jadi kita udah kaget-kaget sendiri, tapi besokannya harus santai aja gitu. Tapi at least dia terbuka seterbuka gitu, dia cerita gitu. Dan ya emang harus jadi ibu mungkin sekarang juga tetap masih belajar, tapi mungkin kalau yang sekarang aku jalanin mungkin harus pintar beradaptasi kali ya. Soal pengawasan, Nia memilih untuk mendekati anak-anaknya dengan cara yang lebih santai. Sahabat Marsyanda itu juga tetap kerap mengecek isi chat Mikaela agar tetap bisa mengawasi putri sulungnya tersebut. Meski kadang terkejut dengan isi chat anaknya, tapi Nia memilih tetap slay. Sebagai ibu, Nia mengaku terus belajar dan beradaptasi. Apalagi kini ia mulai menjalani kesibukan baru di dunia kerja. Nah, gimana menurut kalian nih Selebtubers soal pola asuh modern versi Nia Ramadhani? Yuk tulis komen kalian di bawah ini ya guys. Tapi memang harus tetap dijaga juga. Dia harus tahu walaupun dia bisa cerita semuanya sama aku, tapi ada saat-saatnya tetap kamu anak mama dan kamu masih hidup dari mama. Jadi masih ada aturan-aturan yang memang harus otoritasnya masih ada. tapi kalian sendiri kan lebih dekat sama kakeknya gitu kan. Mikaela kan deket banget sama kakeknya. Nah, seperti apa sih reaksi Mas Ardi sendiri nih tentang kedekatan kalian? Ke papanya Ardi ya. Kalau aku karena memang aku juga deket banget sama almarhum papa, jadi memang suka kangen. Jadi memang ya ada tinggal satu-satunya papa aku adalah papanya. Kalau Mikaela juga anaknya pinter ya, emang dimanjain sih gitu, emang dimanjain. Jadi cewek paling kecil soalnya dia, dan pinter aja manja-manjanya gitu. Seberapa cemburu Mas Ardi sih? Mungkin jadi pusing juga nggak sih? Mulai ngantor juga di tahun ini jadi pusing nggak sih? Tadi sempat cerita juga. Tambah stres juga nggak sih? Nggak, stres pernah ada, cuman aku ngelihatnya lebih kayak ini tempat aku belajar gitu. Dan apalagi berhubungan untuk bekerja sama orang-orang yang berpendidikan, mungkin berpendidikan tinggi, berpengalaman jauh lebih banyak. Menurut aku kita kerja bisa di mana, kita belajar bisa di mana aja. Aku yang sekolahnya nggak tinggi, aku nggak punya pengalaman tentang yang begini manajemen. Jadi aku ngerasa di sini aku bisa banyak belajar gitu sih. Oke, tapi untuk Lebaran sendiri kira-kira persiapannya seperti apa sih? Nggak ada, jangan ditanya itu. Ini persiapan Lebaran aja mikirin program ini ya gitu. Karena memang ada kayak satu tantangan aja sih buat aku gitu. Ini sekarang mau ngerjain bisnis
walaupun kayak side activity tapi dengan background aku yang dari entertainment gimana caranya gitu menghasilkan atau menghasilkan program-program baru yang masih ada kandungannya sama fight tapi lebih entertain. Tapi Kania sendiri biasanya kalau tradisi Lebaran itu ada open house nggak sih biasanya sendiri atau gimana? Biasanya begitu tapi nggak tahu sekarang.